Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين اللهم ألهمنا رشدنا وإسلام من شر أنفسنا وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah. Terkadang hubungan darah dan kedekatan nasab tidak menjadi sebab Allah memberikan hidayahnya. Dalam sejarah dakwah para nabi dan rasul, hal ini dapat kita lihat dan kita baca. Allah SWT memilih siapa yang dikehendakinya. Itu maknanya adalah tidak semua manusia beriman kepada Allah SWT. Bahkan sebagian besarnya justru ingkar kepadanya. Dalam konteks ini, maka mengikuti golongan besar manusia di atas muka bumi amat sangat tidak disarankan oleh Al-Quran. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Jika engkau mengikuti kemauan kebanyakan orang kafir di muka bumi ini dalam urusan agama, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 116. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, maka ketika kita sudah sampai pada pemahaman adanya keharusan berloyalitas kepada Islam dan membela serta memperjuangkannya, ketahuilah bahwa itu merupakan karunia, nikmat dan keutamaan yang sangat besar yang dianugerahkannya kepada kita. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un alim. Wahai orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, keutamaan ini haruslah disyukuri dengan tetap istiqomah di jalan petunjuk ini hingga datangnya ajal. Istiqomah berarti memberikan sikap yang konsisten, teguh pendirian, dan terus-menerus berada di jalan Islam dan dakwahnya, menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya tanpa mudah goyah oleh godaan, rintangan,
atau perubahan situasi. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah di atas jalan yang benar, sebagaimana engkau ya Muhammad telah diperintahkan. Begitu pula orang-orang yang bertobat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Hud ayat 112. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Istiqomah tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi diwujudkan melalui 3 aspek. Yang pertama, aspek lisan. Konsisten mengucapkan kebenaran dan kalimat thayyibah seperti kalimat syahadat, dan menjauhkan diri dari ucapan yang tidak berguna dan sia-sia. Sebaik-baik ucapan adalah mengajak dan menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim dan yang berserah diri kepadanya. Al-Quran Surat Fussilat ayat 33. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Yang kedua adalah aspek hati. Dengan menjaga niat yang jujur, keikhlasan, dan keyakinan kepada Allah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif atau istiqamah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Yang ketiga, aspek perbuatan. Dengan terus beramal soleh dan menjalankan ibadah secara kontinu, meski dalam jumlah yang sedikit. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang kontinu, walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Seorang muslim yang mampu menjaga sifat istiqamah akan mendapatkan keutamaan. Di antaranya adalah ketenangan batin, karena dijauhkan dari rasa takut dan cemas terhadap masa depan, mendapat perlindungan malaikat, dan kabar gembira berupa surga yang telah disiapkan bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.